어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak adalah penugasan wajib dari pemerintah kepada produsen atau konsumen dalam analisis pasar. Pajak biasanya dikenal pada produsen pajak per unit produksi atau pada konsumen pajak per unit barang yang dibeli. Dampak pajak terhadap kurva penawaran. Jika pajak dikenakan pada produsen, maka biaya produksi menjadi bersedia menawarkan barang hanya jika lebih tinggi. Akibatnya kurva penawaran bergeser ke kiri atau atas. Terhadap pajak dengan pajak T per unit, artinya produsen menerima harga lebih rendah sebesar T dari harga yang dikonsumsi. Dampak pajak terhadap keseimbangan. Sebelum pajak, titik keseimbangan terjadi pada harga keseimbangan PO jumlah keseimbangan G. Setelah pajak, harga yang dibayar konsumen meningkat menjadi P1. Harga yang diterima produsen turun menjadi P2. Jumlah barang turun menjadi V1. Setelah pajak, harga yang dibayar konsumen meningkat menjadi P1. Harga yang diterima produsen turun menjadi P2. Jumlah barang turun menjadi V1. Dengan P1 kurangi P2 sama dengan T, besarnya pajak per unit. Beban pajak, tax incidence. Beban pajak tidak selalu ditanggung sepenuhnya oleh produsen. Pembagian beban pajak tergantung elastisitas permintaan dan penawaran. 1. Permintaan inelastis. Konsumen tidak mudah mengurangi pembelian. Konsumen menanggung beban pajak lebih besar, contoh BBM, listrik. Yang kedua, penawaran inelastis. Produsen menanggung beban pajak lebih besar, contoh hasil pertanian jangka pendek. Dampak pajak terhadap kesejahteraan. Surplus konsumen turun karena harga naik. Surplus produsen turun karena harga bersih turun. Get-weight loss, kerugian efisiensi. Kerugian karena jumlah transaksi berkurang, hilangnya potensi surplus. Kurva permintaan dan penawaran awal berpotongan pada titik E0. Harga awal P0, jumlah awal Q0. Pajak memindahkan kurva penawaran ke kiri menjadi S plus T. Titik keseimbangan baru berada pada E1. Harga yang dibayar konsumen naik dari P0 menjadi P1. Harga yang diterima produsen turun dari P0 menjadi P2. Jumlah barang turun dari Q0 menjadi Q1. Kesimpulan yang dapat diambil adalah 1. Harga yang dibayar konsumen naik. 2. Harga yang diterima produsen turun. 3. Jumlah keseimbangan menurun. 4. Terjadi dead-weight loss, kerugian efisiensi. 5. Pemerintah memperoleh penerimaan pajak. 6. Beban pajak terbagi antara konsumen dan produsen, bergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran. Selanjutnya, ada contoh soal dan penyelesaiannya. Diketahui fungsi permintaan PD sama dengan 12 min Q dan penawaran PS sama dengan 2 plus Q. Pemerintah mengenakan pajak spesifik sebesar 4.000 per unit. T sama dengan 4. Hitunglah 1. Keseimbangan pasar sebelum pajak. 2. Keseimbangan pasar sesudah pajak. 3. Besar pajak yang ditanggung konsumen per unit. 4. Besar pajak yang ditanggung produsen. 5. Total pajak yang diterima pemerintah. Penyelesaian. 1. Keseimbangan pasar sebelum pajak. Keseimbangan pasar tercapai ketika permintaan sama dengan penawaran. PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. PD sama dengan PS, 12, min Q sama dengan 2 plus Q. Selalu dipindah ruas menjadi 12 min 2 sama dengan Q plus Q. Dijumlahkan menjadi 10 sama dengan 2 Q. QE sama dengan 5 unit yang diperoleh dari 10 dibagi 2.
Substitusikan HIE sama dengan 5 ke salah satu fungsi untuk mendapatkan harga PE. PE sama dengan 12 min HI diambil dari fungsi pertama. PE sama dengan 12 min 5, PE sama dengan 7. Jadi, keseimbangan pasar sebelum pajak adalah HI sama dengan 5 dan P sama dengan 7. Kedua, keseimbangan pasar sesudah pajak. Pajak 1 akan mengubah fungsi penawaran karena produsen akan menawarkan barang dengan harga yang lebih tinggi sebesar 1. Fungsi penawaran setelah pajak. P sama dengan P plus 1. PS aksen sama dengan dalam kurung 2 plus Q plus 4. PS aksen sama dengan 6 plus Q. Keseimbangan pasar sesudah pajak tercapai ketika P sama dengan P. P sama dengan P, 12 min HI sama dengan 6 plus Q. 12 min 6 sama dengan HI plus Q. 6 sama dengan 2 HI. HIE aksen sama dengan 3 unit. Lalu substitusikan HIE aksen sama dengan 3 ke fungsi permintaan P1. Lalu substitusikan HIE aksen sama dengan 3 ke fungsi permintaan untuk mendapatkan harga yang dibayar konsumen. PE aksen sama dengan 12 min HI, PE aksen sama dengan 12 min 3, PE sama dengan 9. Keseimbangan pasar sesudah pajak adalah HI sama dengan 3 dan P sama dengan 9. Selanjutnya, yang ketiga, pajak yang ditanggung konsumen. Pajak yang ditanggung konsumen adalah kenaikan harga yang harus mereka bayar akibat pajak. TP min P. T sama dengan 9 min 7, T sama dengan 2. Pajak yang ditanggung konsumen adalah 2.000 per unit. Selanjutnya, keempat, pajak yang ditanggung produsen. Pajak yang ditanggung produsen adalah sisa dari total pajak setelah dikurangi pajak yang ditanggung konsumen. T min T min T. T sama dengan 4 min 2. T sama dengan 2. Pajak yang ditanggung konsumen adalah 2.000 per unit. Dengan catatan, harga yang diterima produsen bersih setelah pajak adalah P net P min 19 min 45. Karena P sama dengan 7 dan P net sama dengan 5, maka penurunan harga yang diterima produsen adalah 7 min 5. Dihasilkan 2, yang sama dengan TP. Selanjutnya, nomor 5, total pajak yang diterima pemerintah. Total pajak yang diterima pemerintah adalah besar pajak per unit dikalikan dengan kuantitas keseimbangan setelah pajak. T total sama dengan 1 kali HI. T total sama dengan 4 dikali HI. T total sama dengan 12. Total pajak yang diterima pemerintah adalah 12.000. Kesimpulan perhitungan. Yang pertama, keseimbangan pasar sebelum pajak adalah HI sama dengan 5 dan P sama dengan 7. Kedua, keseimbangan pasar sesudah pajak adalah HI sama dengan 3 dan P sama dengan 9. Yang ketiga, besar pajak yang ditanggung konsumen adalah 2.000 per unit. Yang keempat, besar pajak yang ditanggung produsen adalah 2.000 per unit. Dan yang kelima, total pajak yang diterima pemerintah adalah 12.000.